Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati. Di video kali ini aku mau sharing tentang langkah apa yang harus kita lakukan saat kita salah memilih jurusan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan saat kita terlanjur salah memilih jurusan kuliah? Mau tahu bagaimana langkah yang harus kita ambil? Yuk, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Nah teman-teman, banyak sekali yang merasa kebingungan gimana ya, karena kita sudah terlanjur nih ngambil jurusan kuliah yang itu tuh tidak sesuai dengan passion kita, tidak sesuai dengan potensi kita, tidak sesuai dengan skill kita, dan tidak sesuai dengan harapan kita. Nanti kita pengen jadi A tapi kita ngambil jurusan kuliah B. Gimana yang harus kita lakukan? Gini teman-teman. Nah, mungkin hal tersebut banyak sekali yang merasakan gitu ya. Tergantung juga teman-teman menyikapi hal tersebut seperti apa. Saya dulu pernah berada di dalam posisi yang seperti itu. Harus maju atau mundur ya gitu ya, karena jurusan kuliah yang saya dapatkan itu gitu tidak sesuai dengan harapan saya dulu. Saya pengen menjadi seorang guru agama, saya pengen menjadi guru PAI, saya pengen ngambil jurusan kuliah PAI gitu ya teman-teman, tetapi ternyata saya mengambil jurusan PA gitu ya. I-nya tidak ada gitu. Dulu tuh nama jurusannya adalah perbandingan agama gitu, tetapi sekarang nama jurusannya adalah studi agama-agama di UIN Bandung. Nah, tetapi teman-teman, saya bangga dengan jurusan tersebut karena dengan jurusan tersebut, dengan salah jurusan tersebut gitu ya, saya bisa menjadi seperti ini. Saya bisa alhamdulillahnya saya bisa mendapatkan kesempatan di sini. Saya bisa mendapat beberapa hal yang mungkin belum tentu saya dapatkan ketika saya berkuliah di jurusan yang dulu saya inginkan, teman-teman. Nah, begini teman-teman, mungkin ketika kita merasa bahwasanya kita salah memilih jurusan kuliah, itu akan teman-teman rasakan, akan teman-teman dapati saat di fase-fase yang teman-teman berada di semester 3 atau semester 4 gitu ya. Nah, di dalam semester 3 atau semester 4, bahkan mungkin ketika teman-teman berada di semester yang jauh gitu ya, di semester 6 atau di semester 5, ketika sudah mulai masuk ke penjurusanan gitu ya, teman-teman mulai memikirkan bahwasanya betul gak ya aku bakalan tetap stay di jurusan ini, bener gak sih jurusan ini tuh jurusan yang nantinya akan saya dapatkan gitu ya, impian-impian saya akan terwujud, atau bener gak sih jurusan ini saya bisa betul-betul sukses berada di jurusan ini gitu. Nah teman-teman, mungkin ini beberapa hal, banyak sekali pemikiran-pemikiran, banyak sekali hal-hal yang itu bisa merusak pikiran kita gitu, merusak konsentrasi kita. Aduh, harus ngapain nih gitu kalau salah jurusan. Nah teman-teman, hal yang pertama yang saya sharingkan gitu, yang saya ingin sharingkan ke teman-teman ketika kita salah memilih jurusan kuliah, pertama, teman-teman harus pikirkan terlebih dahulu. Nah, ketika teman-teman merasa bahwasanya teman-teman itu salah nih memilih jurusan kuliah, pertama, pikirkan terlebih dahulu jurusan kuliah tersebut teman-teman pilih saat teman-teman sadar, saat teman-teman betul-betul berada di posisi oke, aku ambil jurusan ini gitu. Saat teman-teman melihat bahwasanya teman-teman melihat pengumuman teman-teman diterima gitu ya, oke, kayaknya jurusan ini deh yang saya ambil. Nah, kita harus mengingat hal tersebut gitu ya. Kenapa kita ambil? Kenapa dulu kita ambil gitu ya? Dulu sedikit cerita, saya mengambil jurusan studi agama-agama itu karena memang dramatis juga gitu ya teman-teman. Waktu awal saya pernah mengalami 5 ujian ya teman-teman. Saya itu masuk ikut ujian A, ikut ujian B, ternyata saya keterima di ujian yang terakhir dan di jurusan yang terakhir.
Dan alhamdulillah saya bersyukur, terima kasih dengan saya berada di jurusan studi agama-agama, saya mendapatkan kesempatan dan peluang yang sangat luar biasa saya rasakan gitu ya teman-teman. Nah, balik lagi ke cerita yang awal. Ketika teman-teman merasa bahwasanya, duh kayaknya aku salah jurusan nih, aduh kayaknya aku nggak bisa nih untuk lanjutin jurusan ini. Nah, yang saya ingin tanyakan pertama tadi ya, teman-teman memutuskan untuk mengambil jurusan tersebut itu dulu kenapa? Kalau saya tadi ya seperti cerita yang tadi, karena memang saya diterimanya di jurusan itu adalah betul-betul kalau saya ngambil jurusan itu, alhamdulillah saya bisa kuliah di negeri. Tetapi ketika saya tidak mengambil jurusan itu, mungkin saya bisa kuliah di swasta gitu. Tetapi itu adalah menjadi pilihan teman-teman gitu. Cuman kita flashback ke belakang teman-teman. Kenapa kita memilih jurusan tersebut? Dulu kenapa sih teman-teman mau ambil jurusan itu gitu? Misalkan, aduh karena kalau aku nggak ngambil, aku nggak kuliah. Oke. Atau karena kalau misalkan aku nggak ambil, aku dimarahin orang tua. Misal ya. Atau karena jurusan kuliah ini mungkin yang sedikitnya nyambung sama aku gitu ya. Misalkan sedikitnya aku bisa belajar itu di jurusan ini. Contoh, banyak sekali alasan-alasan yang saat dulu teman-teman ingin memilih, oke nih gitu ya, aku mau masuk ke jurusan ini aja karena aku diterimanya di sini, aku mau ambil jurusan ini. Nah, teman-teman ketika flashback itu, oh iya ya, aku dulu ngambil jurusan ini karena ini. Oke, berarti setelah teman-teman merenungkan gitu ya, hasil tadi teman-teman, hasil flashback tadi teman-teman itu, kita beralih ke pilihan yang kedua. Teman-teman merasakan bahwasanya teman-teman itu salah jurusan di semester berapa? Ya, contoh misalkan di semester 1 baru masuk gitu ya. Aku kayaknya salah jurusan deh. Loh, kita belum tahu teman-teman, kita belum merasakan kuliahnya bagaimana, gak apa-apa kita jalani dulu gitu. Nah tapi kalau misalkan nih teman-teman juga merasakan, kayaknya aku salah jurusan deh, tapi teman-teman sudah semester 7 gitu. Tapi teman-teman sudah semester 7 gitu, teman-teman sudah mulai tinggal masuk UP, masuk skripsian, tapi teman-teman merasa salah jurusan. Luar biasa juga ya teman-teman, banyak sekali yang merasakan hal ini gitu, karena mungkin tugas kuliahnya berat gitu ya. Aduh kayaknya aku udah gak sanggup dengan banyaknya tugas kuliah, aku udah gak sanggup, skripsinya bingung banget, skripsinya susah banget gitu di jurusan ini. Kita merasa bahwasanya kita itu salah memilih jurusan kuliah. Nah teman-teman, kita harus lihat lagi di semester berapa kita salah memilih jurusan kuliah. Di semester berapa kita merasa bahwasannya, aduh kayaknya salah alamat di jurusan kuliahnya gitu ya. Nah ketika teman-teman berada di semester 1 gitu ya, tadi di awal banget teman-teman sudah merasakan bahwasannya teman-teman salah memilih jurusan kuliah, teman-teman harus lihat dulu, tunggu dulu beberapa saat gitu ya, tunggu dulu, karena ketika kita semester 1 itu untuk memilih jurusan kuliah yang lain itu sangat sulit ya teman-teman gitu, karena ibaratnya kita itu udah tekan kontrak gitu ya teman-teman. Biasanya ketika kita pengen beralih jurusan gitu, itu ada di semester 3 gitu ya. Nah contoh misalkan ketika teman-teman sudah masuk di semester 7, terus teman-teman merasa kayaknya ini aku udah gak sanggup deh, aku udah kayaknya salah nih milih jurusannya gitu ya. Nah teman-teman, di semester 7 teman-teman salah memilih jurusan kuliah, saya hanya bilang sabar dan yuk jalani step by stepnya pelan-pelan, karena sedikit lagi teman-teman, sedikit lagi dengan setelah menyelesaikan tugas-tugas yang ada di semester 7, terus teman-teman mungkin lanjut ke sidang skripsi dan lain sebagainya, itu teman-teman sudah selesai gitu ya, sudah menyelesaikan gitu hal-hal tersebut yang tadinya mungkin salah memilih jurusan, teman-teman oke gitu, finish gitu ya, kita sudah finally akhirnya aku bisa gitu teman-teman. Nah tadi ya, di semester berapa teman-teman merasakan salah memilih jurusan kuliah? Ketika semester 1 teman-teman merasa bahwasanya salah memilih jurusan kuliah,
yang saya alami gitu ya. Coba teman-teman mulai tadi ya, renungkan kembali, flashback lagi, kenapa aku mau memilih jurusan ini. Kalau misalkan saya merasa bahwasannya saya itu salah memilih jurusan kuliah gitu ya. Terus ketika teman-teman di semester 1, teman-teman harus apa ya, jalani dulu, teman-teman ikuti dulu beberapa minggu, teman-teman ikuti dulu beberapa bulan, atau mungkin saat teman-teman mulai masuk semester 1 gitu ya, terus teman-teman lanjut di semester yang kedua gitu ya, dan teman-teman masih merasa kayaknya betul deh jurusan ini bukan jurusan yang sesuai dengan aku gitu, boleh teman-teman di semester 3 untuk mengajukan perpindahan jurusan gitu ya. Nah teman-teman gitu, kalau misalkan dengan begitu, oke, berarti teman-teman kalian tekadkan bahwasannya oke, kayaknya aku udah gak sanggup di jurusan ini, kayaknya jurusan ini bukan passion aku deh, jurusan ini bukan skill aku nih ya, potensi aku susah berkembang nih di jurusan ini, skill aku susah berkembang nih di jurusan ini. Nah setelah itu yuk langsung teman-teman silahkan untuk mengikuti tahapan perpindahan jurusan gitu ya, atau misalkan teman-teman mau mulai masuk gitu ya dengan cara seleksi lagi gitu, ikut seleksi lagi di kampus tersebut, atau dengan cara-cara yang lain gitu ya, bisa juga kan dengan mutasi gitu ya teman-teman, atau sesuai dengan kebijakan dari kampus tersebut bagaimana saat mahasiswanya itu ingin pindah jurusan gitu. Dan teman-teman juga sebelumnya harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara apa langkah-langkah yang harus mahasiswa tempuh saat dia mengajukan perpindahan jurusan di kampus tersebut. Begitu teman-teman. Nah, saat teman-teman sudah merasa bahwasannya udah flashback gitu ya, bahwasanya teman-teman itu iya ya, aku dulu ngambil jurusan kuliahnya itu karena ini gitu ya, karena A, karena B gitu ya. Terus juga kayaknya aku itu di jurusan ini nggak berkembang, kayaknya di jurusan ini aku nggak bisa bertahan. Oke, silahkan ajukan gitu. Tapi ketika teman-teman merasakan ternyata enak juga ya di jurusan ini gitu, ternyata aku bisa mengikuti lah di jurusan ini gitu ya, nggak apa-apa teman-teman kalau misalkan seperti itu. Yuk silahkan teman-teman tekadkan lagi gitu ya, yang tadi mungkin contoh pertama ditekadkan untuk yuk berarti silahkan untuk memilih jurusan yang terbaik gitu ya, jurusan yang diinginkan gitu, karena memang merasa bahwasannya teman-teman itu salah memilih jurusan. Nah kalau di sini misalkan teman-teman itu aduh aku bisa nih gitu ya, aku enjoy nih saat mengikuti jurusan saat mengikuti perkuliahan di jurusan tersebut gitu, padahal di jurusan ini tuh bukan jurusan yang saya inginkan gitu ya. Nah teman-teman silahkan dilanjutkan teman-teman ya, silahkan diikuti step by stepnya teman-teman, ikuti saja gitu ya perkuliahannya, dan ketika di semester 3 teman-teman ambil lagi ke RS-nya, teman-teman ikuti lagi perkuliahannya sampai teman-teman selesai. Nah sedikit cerita juga teman-teman, dulu aku juga jurusan yang tadi ya sudah sedikit saya ceritakan juga, jurusan yang lalu itu adalah jurusan yang tidak aku pernah bayangkan, tidak pernah aku pahami, karena memang aku juga baru tahu bahwasannya ada jurusan tersebut saat aku memilih untuk mengikuti seleksi yang keempat ya teman-teman, karena tadi aku seleksi 5 kali untuk masuk jurusan kuliah. Nah ternyata dulu itu aku pengen masuk jurusan kuliah ini, jurusan kuliah itu, tapi ternyata nggak bisa masuk gitu. Ternyata aku masuknya di jurusan studi agama-agama gitu ya. Ternyata di jurusan ini pertama sih memang aku pernah mengalami bahwasannya kayaknya aku salah jurusan deh, kayaknya ini bukan passion aku deh. Tapi setelah aku mengikuti perkuliahannya, setelah aku lihat gitu ya, ternyata lingkungannya seperti ini dan aku juga enjoy, aku juga nyaman saat berkuliah di situ gitu. Alhamdulillahnya setelah semester 3 nih teman-teman, aku lanjut gitu untuk mengikuti jurusan kuliahnya, hingga sekarang aku ambil S2 juga jurusannya dengan jurusan studi agama-agama gitu teman-teman. Jadi mungkin ketika kita merasakan bahwasannya aduh kayaknya aku salah jurusan, kita harus ingat-ingat lagi teman-teman, benar nggak gitu ya pemikiran kita itu, betul nggak keinginan kita itu apa. Jangan-jangan kita melontarkan perkataan itu karena banyaknya tugas, karena kita nggak nyaman dengan teman-temannya
karena kita nggak nyaman dengan dosennya, karena kita nggak nyaman dengan lingkungannya, atau karena kita kesulitan dalam skripsian gitu ya, dalam mengelola tugas akhir dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa pertimbangan yang harus teman-teman pikirkan terlebih dahulu saat teman-teman ingin memutuskan untuk untuk pindah jurusan gitu ya. Saat kita memutuskan untuk ya udah deh kayaknya aku pindah jurusan aja gitu teman-teman. Nah, setelah tadi ya gitu stepnya itu kita sudah mulai flashback gitu ya, bahwasanya benar nggak ya kita milih jurusan ini gitu. Terus juga tadi ya yang kedua, kita merasa bahwasanya kita milih jurusan itu di mana gitu ya, di semester apa gitu, di semester berapa. Karena jangan sampai ketika kita memilih jurusan kuliah yang tadi ya, yang saya sudah jelaskan sedikit gitu, di semester awal kita belum apa-apa sudah memikirkan aduh kayaknya salah jurusan deh gitu ya. Kita belum tahu tuh medan di sana itu seperti apa gitu ya, medan pertempuran di jurusan tersebut itu seperti apa gitu. Nah, dan juga misalkan di semester akhir aduh kayaknya aku salah jurusan deh gitu, karena sulit nih gitu ya untuk tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Ada teman-teman kalau di semester 7 sayang sekali karena sedikit lagi teman-teman itu sudah finish gitu ya, teman-teman itu sudah bisa mendapatkan gelar sarjana ketika teman-teman sudah menyelesaikan tugas skripsi ya, dan sudah sidang gitu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya itu ketika teman-teman sudah merasakan aduh kayaknya aku salah jurusan deh gitu ya. Tadi kalau udah flashback udah gitu ya. Terus teman-teman sudah memikirkan ke depannya itu seperti apa. Nah, teman-teman harus tahu dulu bagaimana cara di kampus tersebut gitu ya, kebijakannya untuk orang-orang yang pindah jurusan. Nah, contohnya seperti ini nih teman-teman. Ketika teman-teman di semester 4 gitu ya, mau naik ke semester 5 gitu, di semester ganjil kan kita bisa untuk pindah jurusannya itu gitu ya. Teman-teman bisa melihat bagaimana nih ketika pindah jurusan ternyata kita itu nggak bisa untuk memutasikan nilai-nilai kita gitu teman-teman. Contoh misalkan, aduh sayang sekali teman-teman kalau seperti itu. Misalkan nih selama 3 tahun nilai yang sudah kita kumpulkan itu gitu ya, itu semuanya itu sirna, tidak bisa dimutasikan gitu ya. Karena jurusan yang kita pilih itu mungkin berbeda kebijakannya atau berbeda satu dan lain hal gitu. Itu sayang sekali teman-teman. Itu bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi teman-teman saat ingin menentukan pindah atau tidak di jurusan kuliah tersebut. Terus misalkan hal lain, ketika teman-teman ingin pindah jurusan kuliah tapi dia bisa dimutasi ini gitu ya. Contoh dimutasi ini tuh seperti apa sih Kak maksudnya? Nah, dimutasi ini tuh sepertinya seperti nilai-nilai teman-teman, misalkan nih kan ada ya MKDU, mata kuliah dasar umum. Di jurusan ini teman-teman sudah mengambil beberapa mata kuliah yang itu tuh sama dengan di jurusan teman-teman yang kalian inginkan. Contoh misalkan serumpun gitu ya perkuliahannya itu. Bahasa Indonesia sudah diambil, PKM sudah diambil, bahasa Inggris sudah diambil dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai yang sudah teman-teman kumpulkan di sini ternyata ada juga di jurusan yang baru, itu bisa dimutasikan dan dikirimkan gitu ya, dan diberikan ke jurusan teman-teman yang baru gitu teman-teman. Permutasian nilai itu bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman saat ingin memutuskan mau pilih jurusan kuliah yang ini atau mau tetap stay di jurusan yang ini gitu teman-teman. Terus juga saat teman-teman ingin memilih jurusan kuliah gitu ya, tapi yang baru, tapi teman-teman kebingungan, aduh benar nggak ya, yakin nggak ya aku tuh mau pilih jurusan ini, jangan-jangan nanti di jurusan yang baru teman-teman merasakan aduh kayaknya aku salah juga nih jurusannya, aku salah juga nih mengambil jurusan kuliahnya gitu. Nah teman-teman bisa dengan cara teman-teman misal nih di jurusan B gitu ya, contoh nih aku di jurusan studi agama-agama, aku pengen masuk ke jurusan PAI gitu ya teman-teman. Aku bisa cari-cari info nih di jurusan PAI itu seperti apa aja mata kuliah yang dipelajarinya, apa aja di sana belajar apa gitu ya, di sana pembelajarannya itu seperti apa, atau misalkan boleh nih dibolehin oleh prodinya atau oleh jurusannya gitu, kita mengikuti kita mengikuti kelas di jurusan tersebut tanpa kita menjadi mahasiswa jurusan itu gitu ya. Misalkan
kelasnya itu kita bisa nambah gitu ya. Kita bisa izin dulu, boleh nggak Pak saya meminta kesempatan gitu ya, satu kesempatan misalkan untuk ikut jurusan ini, ikut kuliah, aduh mohon maaf ya agak balelok, untuk ikut di jurusan kuliah ini gitu ya. Jangan teman-teman izin terlebih dahulu ke prodinya gitu ya. Itu pun sebetulnya tergantung dengan kebijakan prodinya masing-masing ya teman-teman. Pak Bu boleh tidak ya saya ikut masuk gitu ya, ikut kelas di jurusan ini satu pertemuan gitu ya, boleh nggak izin dulu dengan dosennya, izin dulu dengan prodinya gitu ya, biar teman-teman bisa melihat gitu ya atmosfer di sana, atmosfer gitu ya. Teman-teman bisa melihat gimana nih perkuliahan di sana, bagaimana perasaannya, teman-teman nyaman atau tidak mengikuti pembelajarannya dan lain sebagainya. Nah, biar saat teman-teman memutuskan, yuk aku pindah jurusan, yuk aku tetap stay, itu betul-betul diputuskan dengan matang teman-teman. Nah, terus juga selain dari situ teman-teman bisa mengetahui gitu ya, bahwasanya aku bisa nggak ya bersosialisasi, aku bisa nggak ya beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu. Karena ketika kita memilih jurusan kuliah yang lain gitu ya, ketika kita untuk memilih untuk pindah jurusan kuliah, kita akan beradaptasi dengan teman-teman yang lain di jurusan tersebut, di jurusan yang baru gitu. Mungkin di jurusan yang lama kita udah punya bestie banget nih gitu ya, kita udah punya sahabat banget gitu. Tapi di jurusan yang baru kita harus beradaptasi dengan teman-teman yang baru, dengan teman-teman yang lain. Nah, dan itu bisa menjadi pertimbangan teman-teman saat menentukan pilihan akan tetap stay di jurusan tersebut atau teman-teman pindah ke jurusan yang lain. Karena saat teman-teman untuk memilih jurusan kuliah yang baru, ketika teman-teman menentukan jurusan kuliah yang baru gitu ya, teman-teman harus menentukannya dengan sejujur-jujurnya, dengan sebaik-baiknya, dengan seyakin-yakinnya gitu, bahwasannya teman-teman itu sudah move on dari jurusan yang lama gitu ya, dan teman-teman ingin beralih ke jurusan yang baru gitu. Karena kenapa harus seperti itu? Karena saat teman-teman nih berada di jurusan yang baru, diharapkan teman-teman itu tidak menyesal. Yang pertama ya, tidak menyesal karena teman-teman sudah berpindah jurusan gitu ya. Karena banyak sekali pengorbanan yang mungkin nanti teman-teman akan korbankan saat teman-teman itu berpindah jurusan. Dan juga teman-teman jangan sampai lagi gitu ya ada pemikiran lagi gitu, bahwasanya duh aku itu salah jurusan deh, aku nggak bisa deh ngikutin jurusan ini. Nah, apakah teman-teman akan berpindah lagi ke jurusan yang baru gitu sampai teman-teman berpindah 3 kali jurusan? Nah, itu bisa menjadi pertimbangan kembali teman-teman saat menentukan pilihan mau tetap stay di jurusan tersebut atau teman-teman beralih ke jurusan yang baru. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu saja mungkin yang bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman saat teman-teman ingin memilih untuk tetap stay atau memilih jurusan yang baru. Mau tetap di jurusan yang lama atau teman-teman mau pindah jurusan. Nah, dan teman-teman harus pikirkan matang-matang alasan teman-teman pindah jurusan tersebut gitu. Dan ini harus teman-teman diskusikan dengan orang tua, diskusikan dengan orang terdekat teman-teman, terutama dosen pembimbing. Agar apa? Agar ketika teman-teman merasa bahwasanya aku salah jurusan, itu ada yang bisa mengarahkan, ada yang bisa memilih gitu ya. Kayak ada yang bisa untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan ini gitu teman-teman. Ketika teman-teman ada masalah, yuk cerita, jangan sampai dipendam sendiri ya, biar teman-teman itu tidak stres, tidak mumet gitu, biar teman-teman itu bisa menjalani hari dengan bahagia, dengan baik gitu ya teman-teman. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas supportnya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan celotehan-celotehan saya gitu ya. Semoga dapat bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang mau sharing, yang mau curhat, yang mau diskusi, boleh teman-teman untuk komen di bawah ini, atau enggak teman-teman langsung DM ke Instagram saya ya. Ditunggu untuk video-video selanjutnya. Tetap stay terus di channel YouTube aku. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe dulu, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat ditonton oleh teman-teman yang lainnya.
Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.